Jadi Ibnu Khaldun, Pak, umpamanya beliau bicara tentang ilmu sosial, interaksi manusia, beliau buat kaidahnya. Dia tuh bagaimana sama manusia, bagaimana interaksi sosial ini. Yang tadi saya bilang, ilmuwan hari ini nyesal kenapa terlambat buka bukunya Ibnu Khaldun. Kalau buka buku itu kan nggak capek-capek neliti, Pak, yang ujung-ujungnya juga belum tentu benar semua. Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala. Dan Islam ini semua kaidahnya dari Rob, dari Allah. Makanya kenali dulu Allah. Nanti akan ketemu, tahu cara interaksi dengan manusia. Tadi saya contohkan tentang perbudakan apa segala macam. Tidak diizinkan memperbudak manusia. Manusia dilahirkan merdeka. Tidak ada kasta dalam Islam. Bahkan Nabi dalam khutbah jelas, la fadla li arabi ala ajami illa bitaqwallah. Gak ada bedanya Arab sama non-Arab. Nabi yang bicara, kecuali takwa pada Allah. Antum tahu human right? Dia dipikir Eropa sekarang ngomong duluan. Gitu-gitu kita percaya juga ngomong gituan, Pak. Mereka bicara human rights tentang hak asasi manusia, kemudian kita pikir wah ini luar biasa. Apanya yang luar biasa? Anda itu terlambat jauh, sudah itu mendefinisikannya banyak yang salah. Prakteknya lebih fatal. Mana hak asasi manusia, Pak? Mana asasi manusia? Kalau Anda tuh tahu semua, kalau Muslim yang berbuat, masya Allah, dijepit, ditekan, Pak. Tapi orang kafir berbuat terserah dia. Mana human rights? Ya kan? Anda tahu Islam berinteraksi dengan Yahudi Nasrani. Anda lihat, Pak, kesaksian salah satu ilmuwan besar Eropa, non Muslim, dia bilang, kalau muslimin berinteraksi dengan cara Eropa seperti Eropa berinteraksi di akhir kepemimpinan Andalus, maka tidak ada Yahudi Nasrani yang tersisa saat muslimin berkuasa. Kalau cara berkuasanya seperti itu, tapi tidak, Pak. Di bawah kepemimpinan besar muslimin, Yahudi beribadah dengan nyaman, Nasrani beribadah dengan nyaman. Kenapa? Loh, Rasul, lihat sabda Nabi. Lihat kata Nabi. Man qatala mu'ahadan kuntu hajijahu yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh seorang mu'ahad. Mu'ahad itu orang kafir yang terikat perjanjian di negeri muslim bayar jizyah. Itu namanya mu'ahad. Yang membunuh orang kafir yang seperti itu, maka nanti kata Nabi akan berhadapan dengan aku di hari kiamat. Nabi membela orang kafir untuk berhadapan dengan muslim yang membunuh orang kafir itu. Coba antum lihat. Ada peradaban seperti itu. Dan itu contoh di peradaban muslimin banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Dari sejak zaman sahabat Nabi SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke negeri Syam, menerima kunci Aqsa. Ya kan? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu beliau menerima itu, beliau buat kebijakan-kebijakan. Bahkan Umar bin Khattab mengizinkan untuk sebagian tempat itu tidak dihabisi semua untuk masjid. Sebagian tempat dipersilahkan untuk masyarakat Nasrani beribadah versi agama mereka di gedung itu. Di zaman Umar. Hanya saja Umar punya aturan. Itu punya aturan. Ya, aturan-aturan dibuat, umpamanya aturannya tidak boleh membunyikan lonceng di luar, tidak boleh memakai salib di luar, segala macam itu tidak boleh ada salib yang terlihat. Kenapa? Karena ini bicara tentang menjaga generasi muslim, jangan sampai akidah mereka goyah gara-gara itu. Yang penting dibuat aturan, tapi nyaman, silakan nyaman beribadah. Kalian tahu juga Muhammad Al-Fatih kan? Muhammad Al-Fatih, masya Allah, begitu ditaklukkan Konstantinopel, itu dari mulai pendeta sampai masyarakat gemeteran, Pak, di dalam gereja Hagia Sophia. Gemetar mereka, Pak. Kenapa? Karena mereka membayangkan betapa kejamnya, karena berantem perang antar sama-sama Kristen. Karena Kristen Konstantinopel Ortodoks, Kristen Roma ada Kristen Katolik. Itu perang sama-sama Kristen saja kejamnya luar biasa. Sekarang bagaimana ini Muslim yang datang? Beda banget agamanya. Mereka membayangkan habis kita dibantai di ruangan ini. Saya Muhammad Al-Fatih umumkan.
Kata Al-Fatih, kalian tidak ada yang menyentuh dengan keburukan, artinya kalian nggak akan disakiti. Silahkan, yang mau tinggal di negeri ini dengan aman, yang mau meninggalkan negeri ini kami antar sampai negerinya dengan aman. Antum lihat itu. Terus tiba-tiba hari ini orang bicara tentang perdamaian, tentang tiba-tiba kemudian muslimin mendapatkan jatah teroris. Itu pakai logika apa? Kalau Anda mau teroris, pergilah ke negeri Andalus, Pak. Saat muslimin tadi saya katakan, saat muslimin 1492 Masehi habis muslimin di Andalus. Anda boleh lihat, Pak. Itu asli terorisme. Orang pegang mushaf mati, Pak. Pegang mushaf Quran mati. Disiksa. Orang punya nama kan terserah kita punya nama, ya kan? Apa antum pernah di Indonesia pernah ada aturan tidak? Nama orang Kristen siapapun namanya ganti dengan nama Muslim. Pernah begitu? Pernah ada aturan itu? Gak ada. Pak Johannes, Pak Philip, Pak apa ganti namanya Abdullah, Muhammad. Ada begitu? Gak ada, Pak. Antum kalau baca sejarah Andalus di atas tahun 1500, antum akan menjumpai ada nama-nama bukan Islam, nama Spanyol, tapi Muslim ternyata. Itu kenapa? Karena bahkan nama pun tidak boleh menggunakan Arab. Itu teror betulan. Kalau antum baca kisahnya seorang tokoh besar Muhammad bin Abdul Rafi al-Andalusi dalam sejarahnya dengan ayahnya dahsyat. Bagaimana ayahnya menyembunyikan hanya mushaf. Kita baca percucuran air mata itu, Pak. Itu di atas tahun 1500 Masehi. Interaksi sama manusia, Islam sangat memuliakan, menghormati. Karena contohnya Rasul, Yahudi Bani Qainuqa, mereka punya pasar di samping Masjid Nabawi yang sekarang itu dulu, ya zaman Rasul. Biasa kok. Bahkan muslimin jual beli di pasar itu ya nggak apa-apa. Jual beli di pasar muslim. Sampai muslimin punya pasar sendiri. Yang tidak ada di pasar muslimin, ya adanya di pasar Yahudi, ambil dari sana. Gak masalah. Tidaklah pasar itu ditutup karena ulah Yahudi sendiri. Kalau Nabi masih ya Pak berdampingan dengan Yahudi, ayo. Oh Nabi punya perjanjian kan dengan mereka. Yuk hidup bersama, hidup damai di sini, kita jaga sama-sama negeri ini. Tapi begitulah orang kafir tuh, Pak. Bikin perjanjian, mereka langgar sendiri. Kalau sudah mereka langgar, sudah nggak ada yang punya aturan, terserah dia. Nah, itu bedanya. Adapun muslim mengajari, Masya Allah, interaksi dengan sesama manusia sampai seperti itunya. Karena saking Islam itu inginnya damai sesuai dengan namanya Islam. Apa artinya? Selamat, selamat, salam, damai. Jadi agama kedamaian itu ini sebenarnya. Ini agama kedamaian. Jangan dibalik. Bagian yang damai-damai sejahtera urusannya bukan Islam. Bagian teroris-teroris di sini tempatnya. Bagaimana cara kita berpikir? Anda Muslim itu artinya orang yang selamat. Islam itu keselamatan, perdamaian, salam itu damai, salam. Ya. Nah, interaksi dengan sesama manusia ini, Bang, ini peradaban yang sangat dahsyat. Memposisikan manusia sebagai manusia. Mereka bukan barang, mereka bukan binatang, mereka dimuliakan. Bahkan bicara tentang masalah minoritas. Ini masyarakat minoritas kan. Contoh masyarakat minoritas. Minoritas itu bukan hanya masalah agama. Kadang-kadang minoritas ras. Di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak masyarakat Arab. Tetapi ada sebagian sahabat yang bukan Arab, bukan? Ya, bukan Arab. Tapi subhanallah, perlakuan itu begitu mulianya. Salman Al-Farisi orang Persia, Bilal bin Rabah orang Habasyah. Begitu kan? Artinya orang-orang bukan orang Arab. Tapi bagaimana perlakuan? Lihat ya, bagaimana perlakuan masyarakat Muslim saat itu kepada yang beda ras? Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang Salman yang orang Persia. Kata Nabi, Salman minna al-bait.
Salman bagian dari kami, Ahlul Bait. Orang Persia Pak, bukan orang Quraisy, bukan. Arab aja enggak. Orang Persia. Ini sebuah kemuliaan luar biasa. Bilal bin Rabah. Orang Afrika, Habasyah, kulit hitam, Pak. Pasti paling mencolok karena yang lain Arab. Dia berkulit hitam sendiri. Tapi Anda tahu bagaimana posisi mulianya Bilal? Ya Pak, betapa mulia Bilal. Bilal muadzin Nabi SAW. Fathu Makkah, satu-satunya orang yang diizinkan naik di atas Ka'bah. Yang lain kan di sekeliling Ka'bah, dia naik ke atas Ka'bah. Bilal. Hari ini ada yang naik ke atas Ka'bah? Yang ada masuk ke dalam Ka'bah. Bilal naik di atas Ka'bah. Sebentar itu. Hanya Bilal diizinkan Nabi untuk azan di atas Ka'bah. Muadzin Rasulullah SAW. Itu bayangkan, itu Islam tuh. Yang tertinggi, orang lihat Ka'bah mulia, begitu lihat ke atas Bilal. Bilal Pak. Bukan Arab. Lihat Pak, gak ada. Islam itu subhanallah. Antum apapun bentuk kulitnya, bentuk matanya, ras dari mana, saudara saya antum Muslim. Itu Islam. Beda, antum baca sejarah tadi, Andalus yang muslimin dipaksa untuk masuk Kristen. Dipaksa. Dikenal dengan Morskin. Itu masyarakat muslim dipaksa masuk Kristen. Mereka terpaksa masuk Kristen pun tetap diperlakukan sebagai masyarakat kedua. Padahal agamanya sudah ngikuti, iya, masuk Kristen, iya wes masuk Kristen karena dipaksa. Sudah ke gereja, iya, ikut ibadah agama mereka, iya, tapi diperlakukan tetap nomor 2. Dalam Islam nggak ada. Antum syahadat sekarang juga antum sama dengan saya. Itu peradaban tinggi, tinggi, mulia sekali. Ya, tadi Bilal contohnya, mulia sekali. Bilal azan, Bilal muadzin azan misalnya. Ya Allah, betapa tingginya mulianya Bilal itu. Itu kalau Bilal azan misalnya. Madinah pernah merindukan Bilal. Karena di zaman Khalifah Abu Bakar Bilal meninggal. Di zaman Abu Bakar Bilal pergi, bukan meninggal. Pergi ke negeri Syam. Pindah ke negeri Syam maksud saya. Pindah ke negeri Syam. Setelah dialog panjang dengan Abu Bakar. Aslinya Abu Bakar keberatan. Tetapi Bilal tetap ingin pergi ke negeri Syam. Tinggal di negeri Syam karena negeri Syam juga negeri luar biasa. Banyak para sahabat ditugaskan di sana. Abu Bakar maunya kamu tetap azan di sini. Muadzin kami tak tergantikan. Ternyata setelah dialog dan Abu Bakar mengizinkan. Suatu hari Bilal berkunjung ke Madinah. Karena berkunjung ke Madinah, Bilal azan. Sholat tiba, Bilal azan. Semua orang berhenti beraktivitas. Mereka bilang ini suara Bilal. Semua menangis Pak. Itu ajaib. Semua menangis. Mereka rindu suara Bilal. Itu peradaban Islam. Bilal hanya orang berkulit hitam, Pak. Tapi ini orang mulia. Ya, Bilal azan. Ya, Masya Allah. Itu Rasul sudah wafat. Ini yang membuat Bilal tidak mau azan sepeninggal Rasul, karena Bilal setiap berbunyi asyhadu anna Muhammadar Rasul nangis dia. Enggak kuat lanjut ya, Pak. Rasul berbaring istirahat di dekat di Masjid Nabawi. Bilal selalu mengingat Nabi dan tidak kuat untuk melanjutkan azannya. Di samping Nabi, karena dulu pernah Bilal azan, kata Bilal, aku hanya mau azan untuk Rasulullah SAW. Itu peradaban Islam. Baik kepada sesama mukmin yang begitu mahal persaudaraan ini, ataupun kepada orang kafir, Pak. Orang kafir. Muslimin itu ngajak perang cuma pada yang resek, Pak, orang bilang, yang menjengkelkan, orang-orang yang mengganggu. Kalau tidak, ayo kita hidup bersama, kita damai di sini. Itu Islam itu asli. Itu peradaban manusia, memanusiakan manusia, memuliakan manusia. Dan nanti lahirnya banyak ilmu hari ini yang dikenal dengan ilmu sosial itu. Banyak ilmu tentang yang berbicara tentang manusia.